Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fanzira Nurisani Tanjung dengan NIM 18070160044. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang definisi sumber belajar pembelajaran orang dewasa. Langsung saja kita mulai materinya ya. Baik, materi yang pertama ada pengertian orang dewasa. Jadi, apa itu orang dewasa? Nah, menurut Jarwo, orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Sedangkan diartikan di sisi biologis, bahwa orang dewasa merupakan suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi. Seperti yang kita tahu, biasanya orang dewasa itu cenderung lebih matang ya, dan juga lebih bisa menghadapi secara positif apa yang sedang terjadi padanya. Dia cenderung memiliki kematangan dalam berpikir dan tidak lagi bersikap kekanak-kanakan atau childish. Nah, biasanya orang dewasa itu mampu bertanggung jawab, memiliki kestabilan emosi, dan juga selalu optimis dalam kehidupannya. Lalu, sebagai mahasiswa psikologi, tentunya kita sudah belajar ya tentang pembagian masa dewasa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu dosen, masa dewasa itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama masa dewasa awal, yang biasanya sekitar berumur 20-40 tahunan. Terus yang kedua, masa dewasa pertengahan atau masa madya. Nah, itu terjadi pada umur 40 hingga 60 tahun. Lalu yang terakhir yaitu masa dewasa lanjut atau masa tua, yang sekitar usianya itu 60 tahun hingga meninggal. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pengertian sumber belajar. Jadi, apa itu sumber belajar? Nah, sumber belajar merupakan sarana pengajaran berupa alat visual maupun auditif yang dapat memberikan bantuan dalam proses kegiatan belajar mengajar agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih mudah. Nah, sumber belajar juga menjadi suatu komponen ya yang penting ya sebagai penentu keberhasilan tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar karena merupakan sarana pendukung yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan kinerja belajar. Sebenarnya itu sumber belajar itu dapat diperoleh di mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja ya. Hanya saja pemahaman masyarakat itu lebih cenderung memahami sumber belajar merupakan berasal dari guru. Kan biasanya orang itu pada mengartikan kan kalau guru itu merupakan sumber belajar, karena dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang menyampaikan ilmu pengetahuan itu ya guru, dan merupakan satu-satunya sumber peserta didik dan dalam mendapatkan informasi. Tapi aslinya pembelajaran itu tetap dapat dilaksanakan tanpa seorang guru. Materi yang terakhir yaitu sumber pembelajaran orang dewasa. Sesuai dengan materinya, orang dewasa itu terus berusaha meningkatkan pengalaman kehidupannya. Ya, tujuannya agar lebih matang dalam meningkatkan kualitasnya. Bisa juga keikutsertaan orang dewasa dalam belajar itu memberikan dampak positif tersendiri dalam melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Makanya, meskipun memasuki usia dewasa, yang namanya belajar itu merupakan suatu hal yang masih penting. Berbeda dengan anak usia dini, proses pembelajaran orang dewasa itu cenderung unik dan berbeda. Proses pembelajaran orang dewasa akan berlangsung jika ia atau orang dewasa itu terlibat langsung, idenya dihargai, dan juga materinya itu sangat dibutuhkan atau berkaitan dengan profesi yang ia kerjakan. Namun, yang namanya belajar biasanya kan cenderung timbul hal yang tidak sesuai atau tidak dikehendaki, seperti contohnya bosan, malas untuk mempraktekkan, dan juga sulit menerima perubahan. Nah, biasanya orang dewasa itu belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu ya seperti yang kita tahu,
karena pengalaman itu merupakan sumber pembelajar yang sangat penting. Selain pengalaman, pemusatan masalah atau cara menyelesaikan masalah itu merupakan kebutuhan pembelajaran bagi orang dewasa. Makanya, program-program pendidikan itu seharusnya dirancang dengan sesuai kebutuhan kehidupan orang dewasa. Nah, selain kedua tadi, topik yang ternilai terkesan atau topik yang istimewa bagi orang dewasa itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran bagi mereka, karena mereka itu cenderung tertarik dengan topik yang telah dikuasai. Nah, teman-teman perlu diketahui, karena orang dewasa itu sudah memiliki kematangan dalam konsep dirinya, jadi proses pembelajaran orang dewasa itu harus memperhatikan karakter-karakter yang telah dimiliki oleh mereka. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.